Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudari, pada sesi kali ini saya akan menjelaskan tentang korelasi parsial. Apa itu korelasi parsial? Bagaimana definisinya? Cara hitung dengan SPSS dan interpretasi maknanya akan kita diskusikan bersama-sama. Mari kita mulai bersama-sama agar Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan manfaat dan barokah bagi ilmu kita semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, yang dinamakan korelasi parsial adalah analisis korelasi untuk mengetahui hubungan murni dua variabel dengan cara mengontrol atau mengendalikan satu atau lebih variabel lainnya yang diduga mempunyai hubungan dengan dua variabel yang akan diukur kemurniannya. Seperti ini, kita sudah belajar korelasi ganda, ada X1, X2 berhubungan dengan Y. Nah, dalam korelasi parsial maka X2 ini dikendalikan. Nanti contohnya lebih jelas lagi. Ini rumusnya. Nah, dari rumus ini kelihatan bahwa korelasi parsial dapat dilihat ada dua pola, ada beberapa atau dua pola analisis korelasi parsial, yaitu korelasi parsial dengan mengendalikan X1 dengan Y mengendalikan X2, korelasi parsial X2 dengan Y mengendalikan X1. Nah, ada kalanya yang dikendalikan ini, ada kalanya yang dikendalikan X1-nya. Oke, saudara-saudari, agar lebih jelas korelasi parsial itu bagaimana, nah, saya akan mencoba memetakan perbedaan korelasi parsial dengan korelasi lainnya. Di sini ada korelasi sederhana, ada korelasi berganda, dan ada korelasi kanonik. Kalau ini belum Anda terima di S1 ya. Jadi korelasi sederhana hanya mengukur hubungan antara dua variabel X dan Y. Nah, ini korelasi sederhana. Sedangkan korelasi berganda mengukur hubungan antara dua variabel bebas atau lebih X1, X2, Xn. Xn itu sampai berapapun secara bersama-sama simultan dengan Y. Sedangkan korelasi kanonik itu mengukur hubungan X1, X2, Xn sampai berapapun dengan Y1, Y2, Yn. Artinya variabel terikatnya ini boleh berapa saja. Nah, yang X1, X2, Xn ini juga variabel bebasnya boleh berapa saja. Tapi harus diingat saudara-saudari bahwa hubungan ini bukan asal, tetapi hubungan ini harus didasarkan teori-teori yang sudah berkembang sebelumnya, apa yang sudah dihasilkan oleh para ilmuwan terdahulu. Dan itu saya jelaskan dengan detail di video kemarin tentang hipotesis. Ya, saya sudah jelaskan ini bagaimana hal ini tidak turun dari langit dengan tiba-tiba, tapi ada prosedur yang harus dilakukan. Mengapa kok bisa membuat X1, X2, Xn gitu? Itu harus ada teorinya. Nah, untuk memahami ini lebih lanjut, ini saya berikan link video tentang korelasi sederhana, korelasi berganda, dan korelasi kanonik. Link-link ini akan saya posting insya Allah nanti di deskripsi video, termasuk link hipotesis tadi, sehingga Anda bisa memahaminya lebih baik. Oke, cara hitung dengan SPSS. Sebagaimana kita menghitung korelasi yang lain, maka ada persyaratan uji. Ya, berbeda-beda para ilmuwan memberikan persyaratan uji untuk uji korelasi parsial ini. Tapi ada yang hanya dua memberikan syarat, contoh persyaratan ujinya hanya dua, yaitu data harus berupa data rasio atau interval. Nah, data rasio itu apa? Data interval itu apa? Ini bisa dilihat di video definisi peran fungsi jenis statistik. Linknya ini, itu pertemuan kedua kita kalau tidak salah, sesi kedua kita.
Nah, yang kedua itu persyaratannya data harus normal. Nah, cara uji normalitas bisa dilihat di link ini. Nah, ini juga nanti link-linknya insya Allah akan saya posting di deskripsi video ini. Bagaimana cara menghitungnya? Nah, kita cara hitung dengan SPSS akan saya contohkan langsung. Ada sebuah penelitian judulnya hubungan nilai praktik sholat. Nilai praktik sholat di sekolah itu kan kadang ada sholat, praktek sholat terus dinilai gitu. Nah, berhubungan dengan kejujuran dengan mengendalikan nilai fikih siswa. Jadi ini nilai praktek sholatnya, nilai fikihnya. Nah, bagaimana dengan kejujuran di Madrasah Aliyah UK? Ini maksud saya Madrasah Aliyah, bukan sungguhan. Datanya juga data karangan, kelasnya kelas Z tahun 2020. Jadi X1 nya adalah nilai praktek sholat, ya X2 nya nilai mata pelajaran fikih, dan Y nya itu adalah kejujuran. Ini harus kita rumuskan hipotesisnya dulu, H0 dan HA nya dulu, agar kita bisa mengambil keputusan dengan baik nantinya. Sebagaimana saya jelaskan tadi, untuk merumuskan hipotesis ya, kita membuat judul itu dasarnya adalah teori-teori sebagaimana saya jelaskan panjang lebar di video hipotesis. Jadi H0-nya adalah hubungan antara nilai sholat dengan kejujuran, nilai praktek sholat dengan kejujuran, dengan mengendalikan nilai fikih atau dengan nilai fikih sebagai variabel kontrol adalah tidak signifikan. Kalau H0 itu adalah seringkali pasti tidak, harus diingat. Nah, atau bahasa kita kalau H0 itu tidak ada hubungan, tidak ada perbedaan, tidak ada pengaruh kayak gitu. Nah, HA-nya, H alternatif, hubungan antara nilai sholat dengan kejujuran dengan nilai fikih sebagai variabel kontrol adalah signifikan. Mohon maaf, beberapa masih ada kesalahan ketik ya. Oke, dasar pengambilan keputusannya jika nilai signifikansinya totalnya itu adalah lebih besar daripada 0,05, maka H0-nya diterima. Nah, berarti ini yang diterima, HA-nya ditolak. Sedangkan jika nilai signifikansinya itu adalah lebih kecil dari 0,05, maka H0-nya ditolak, yang diterima HA-nya. Ini bahasa statistik hipotesis itu seperti itu. Saudara-saudari, berikutnya bagaimana kita secara operasional di SPSS. Yang pertama, data dibuat seperti ini agar jelas, ini nilai praktek sholat, ini kejujuran, ini nilai fikih. Nah, buka lembar SPSS-nya, lalu klik variabel view-nya, labelnya di sini diganti agar nanti hasilnya, outputnya itu bisa kita baca dengan baik. Ini ganti. Lalu kemudian yang ini otomatis data itu kita masukkan, otomatis membentuk angka-angka. Jadi lalu ini ya, kolom label, sesuaikan kolom label ini dengan name. Karena kalau default-nya ini tidak ada. Default-nya begitu kita buat ini masih kosong. Berikutnya sebagai uji normalitas. Nah, uji normalitas bagaimana saya jelaskan di video uji normalitas. Nah, ini hasilnya dengan melihat nilai Sig Shapiro-Wilk yang ini menunjukkan bahwa ketiga data adalah normal. Nah, karena di atas 0,05. Jadi ini jauh di atas 0,05. Artinya datanya normal. Artinya persyaratan uji parsial dapat dilakukan. Namun saudara-saudari, ada beberapa ilmuwan yang juga menambah persyaratannya dengan persyaratan uji tidak ada hubungan antara X1 dengan X2, tidak ada korelasi yang signifikan. Tapi juga ada beberapa yang tidak mensyaratkan itu. Hitung korelasi parsial. Jadi setelah data sudah kita sesuaikan tadi, lalu kemudian klik analyze, lalu pilih correlate, lalu kemudian pilih klik parsial.
Setelah diklik parsial, nanti akan menuju ke kotak ini. Nah, ini variabel ya, praktek sholatnya yang variabel bebasnya itu ada di sini dan di sini. Nah, yang dikendalikan controlling for-nya itu masukkan sini. Kebetulan yang kita kendalikan adalah nilai fikihnya. Kita masukkan sini, yang ini berarti hubungan nilai praktek sholat dengan kejujuran. Masukkan praktek sholat dan kejujuran ke kotak variables. Lalu kemudian masukkan nilai fikih ke kotak controlling for. Lalu klik option ini, klik. Nanti kita akan dibawa ke sini. Nah, ini dicentang mean standard deviation, centang zero order correlation, dan klik ini yang bawah exclude case pair with. Klik continue, lalu setelah continue ini, lalu kemudian kembali ke sini, klik OK. Nah, ini outputnya seperti ini. Interpretasi hasilnya dari hasil outputnya ini baris non, nah ini baris ini menunjukkan nilai korelasi atau hubungan antara variabel praktek sholat dengan kejujuran sebelum dimasukkan variabel kontrol atau nilai fikih adalah 0,677 dan signifikansinya adalah lebih kecil dari 0,05 adalah menunjukkan hubungan positif dan signifikan tanpa adanya variabel kontrol. Ini artinya hanya korelasi sederhana. Dengan nilai 0,677 ini adalah hubungannya sangat kuat. Berarti hubungan praktek sholat dengan kejujuran. Nah, ini sangat kuat. Kalau ini ada rumusnya. Kalau di atas 0,8 itu sangat kuat. Nah, selanjutnya korelasi parsialnya di mana? Di bawah sini. Ini baris nilai fikih, ini menunjukkan hubungan antara variabel praktek sholat dengan kejujuran. Menghasilkan 0,114 dengan nilai signya lebih besar daripada 0,05, maka H0 diterima dan HA ditolak. Nah, walaupun nilai 0,114 itu menunjukkan hubungan yang sangat lemah. Oke, saudara-saudari, untuk memastikan bahwa saudara-saudari memahami ini interpretasikan nilai hasil ini yang 0,01 ini dengan ini. Nah, lalu kemudian nanti tulis di Google Classroom di kolom komentarnya. Ini untuk memastikan bahwa saudara-saudari bisa memahami dengan baik. Apakah hasilnya? Di sini kan disebutkan menunjukkan H0 diterima dan HA ditolak. H0 diterima dan HA ditolak itu maknanya apa berdasarkan standar yang tadi. Oke. Dari hasil analisis dan interpretasi korelasi parsial hubungan antara praktek sholat dengan kejujuran dengan variabel nilai fikih sebagai variabel kontrol pada siswa madrasah UGI kelas Z, ditemukan bahwa variabel praktek sholat bukanlah variabel utama yang menentukan kejujuran siswa, karena ada variabel yang lain yang berhubungan dengan kejujuran, yaitu nilai fikih. Oke. Sekali lagi, ini tugas Anda adalah memberi interpretasi berdasarkan rumus HO ditolak, H0 diterima, HA ditolak itu apa. Oke, begitu saudara-saudari, mudah-mudahan apa yang kita pelajari ini bermanfaat bagi kehidupan dunia dan akhirat kita. Dan kita akhiri dengan membaca Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.